Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua Samhan dari channel Jualin Laptop Indonesia. Hari ini gua akan sedikit berbagi mengenai MacBook. Nah, seperti yang teman-teman tahu, MacBook merupakan salah satu laptop besutan dari brand Apple yang merupakan laptop terbaik juga, terutama untuk desain ya, teman-teman. Jadi penjualannya itu sangat banyak, tinggi. Tinggi banyak ya, sama aja sih sebenarnya. Berarti sangat banyak. Nah, kalau barangnya banyak, muncul pertanyaan bagaimana cara kita jualnya. Karena MacBook itu ada banyak yang sudah terjual kan. Nah, misalnya kita mau upgrade, bagaimana kita jualnya? Tentu kita harus tahu hal-hal apa aja yang perlu kita ketahui sebelum kita menjual MacBook bekas kita. Nah, berikut gua gambarin hal-hal apa aja yang perlu kita ketahui sebelum menjual MacBook kita. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu kondisi MacBook kita seperti apa. Kayak MacBook punya gue nih, jadi ada sedikit dentnya di sini atau ada penyok. Biasanya MacBook ini karena dia terbuat dari aluminium jarang ada pecah, tapi lebih sering itu ada penyok di bagian sini, penyok di sudut, atau biasa kita sebut dengan dent. Makanya kita harus lihat dulu, karena kalau misalnya ada dent atau ada penyok, MacBooknya itu bisa turun jauh harganya. Kita pernah mengalami di Jualin Laptop Indonesia itu harganya sampai turun 1 juta dari harga market karena penyoknya memang parah, teman-teman. Nah, teman-teman yang pertama kali perlu diketahui sebelum jual MacBooknya, tahu dulu kondisi MacBooknya teman-teman seperti apa. Itu dari body. Terus yang kedua juga bisa kita lihat dari layarnya. Biasanya ada di MacBook Pro Retina yang namanya StainGate. StainGate itu kalau teman-teman nggak tahu bisa browsing, cuman sedikit pengetahuan saya itu seperti ada bercak-bercak ya di layarnya, dan itu agak sulit untuk dibersihkan. Kalau mau kita ganti ya teman-teman tahu sendirilah harga layar berapa gitu. Kebanyakan sih di MacBook Pro Retina. Kalau di MacBook Air ini jarang. Cuman ya teman-teman ada baiknya sebelum jual MacBooknya teman-teman lihat dulu kondisinya. Jadi teman-teman bisa dapat harga yang terbaik. Oke, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, spesifikasinya. Nah, teman-teman harus tahu nih, MacBooknya teman-teman itu keluaran tahun berapa, terus harddisknya berapa, atau biasanya pakai SSD ya. SSD-nya itu berapa, RAM-nya berapa, lalu layarnya itu ukuran berapa. Karena MacBook itu ada yang ukurannya 11,6, ada yang ukurannya 13,3, ada yang ukurannya 15. Nah, teman-teman harus tahu sampai sedetail itu keseluruhan spesifikasinya. Jadi supaya kalau teman-teman jual, teman-teman nggak bingung ketika ditanya yang mau beli. Kayak kita nih, misalnya Jualin Laptop Indonesia nanya, teman-teman jualin MacBooknya apa? Spesifikasinya apa? Nah, itu teman-teman perlu tahu. Nah, terus yang ketiga, itu baterainya, teman-teman. Si MacBook ini baterainya berbeda ya dengan laptop biasa. Dia memang memiliki ketahanan yang lebih lama dibandingin laptop biasa. Kalau laptop biasa umumnya hanya 1-2 jam, MacBook ini bisa bertahan sampai 6-7 jam pemakaian. Tergantung, kita lihat ada yang namanya cycle count. Nah, cycle count itu untuk menghitung waktu pakai atau banyaknya dicas penuh laptopnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Cuman pemahaman saya seperti itu. Intinya adalah yang ketiga nih, teman-teman harus tahu bagaimana kondisi baterai MacBooknya teman-teman. Lalu yang keempat atau yang terakhir, yang teman-teman harus tahu juga harga pasarannya. Harga pasarannya MacBook ini berapa? Jangan asal jual, misalnya, Mas ini saya tawarin 2 juta, 3 juta, saya mau langsung saya terima gitu. Jadi teman-teman harus survei dulu pasarannya MacBook ini di online itu berapa ya. Memang ada sedikit perbedaan pasti kalau jual langsung ke marketplace, ke online, yang nantinya teman-teman menyasar ke pengguna ya, dengan ke kita misalnya, ke kita jualin gitu. Karena kita pedagang, kita pasti ngambil profit di situ. Karena kita ada biaya operasional, biaya karyawan dan lain-lain gitu, teman-teman. Jadi begitu ya. Itu 4 hal yang teman-teman perlu tahu sebelum menjual MacBooknya. Yang pertama tadi kondisinya, kedua spesifikasi, yang ketiga baterainya, dan yang keempat harga jual di pasaran. Jadi
kalau teman-teman jual MacBooknya teman-teman, insya Allah bisa dapat harga yang terbaik. Tapi sebelum dijual, menurut saya ada baiknya teman-teman beli laptop atau beli MacBook sesuai yang teman-teman butuhkan. Karena memang harga jual dari beli baru dengan jual bekas itu sangat jatuh atau bisa drop sampai 50%. Oke, sekian tips dari saya, Samhan, dari Jualin Laptop Indonesia. Jangan lupa kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang berkenan, silakan tinggal komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe channel kita. Sampai ketemu lagi. Dadah.